Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, agar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. 2. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 3. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. 4. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Bu Edi, silahkan Bu. Mika 5 ayat 4 ya. Iya, betul Bu. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Bahkan 8 pemimpin manusia. 5. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan pinjam daerah kita. Nah, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas Tuhan, yang tidak menanti-nantikan orang, yang tidak mengharapkan anak manusia. Amin. Satu lagi Bu. Sudah 3 ayat. 3-4 ayat. 3 ayat. 3. Waduh, sangat. Oke, 8. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. 10. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Ayat yang 10, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Ayat 11, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. 12, aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Amin. Bu Hartika. Iya, maaf. Ya, ayat 12 13. 13 Bu. Ya. Ayat 13, aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. 14, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah pada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Mika 6 ayat 1, pengaduan, tuntunan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah dengan dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai dasar-dasar gunung, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Amin. Lanjut Bu, next talk.
Bu Nur Caya. Recording in progress. Halo Bu. Mungkin dilewati aja dulu ya Bu Julia. Nur Caya kah? Saya Bu. Iya, Nur Caya Bu. Ayat 3 ya. Iya, ayat 3 Bu. Ayat Mika 6 ayat 3. Umatku, apakah yang telah kau lakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Beliam bin Boar, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dan dari Tuhan. 3-4. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Amin. Saya ya Bu. Iya Ibu. Ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntun Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang-orang kota. Amin. Bulan kita. Mika 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Ayat 11. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu gilingan tipu. Ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Amin. Ayat 13, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kuselamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Ayat 15, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Amin. Lanjut Bu Tika. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Mika 7, ayat 1, celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Ayat 2, orang
Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lainnya dengan jaring. 37 ayat 3. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan kehendaknya dan hukum. Mereka putar balikan. 4. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan dari kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang terbaring di pangkuanmu. Amin. 6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Anak perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 7. Pengharapan baru 7. Tetapi aku ini akan menunggu aku akan damai sekali aku duduk akan menjang. Bu Dede, setelah Dede. Ayat berapa yang tadi ada nggak putus-putus suara Bu Joli? Ya, sekarang Bu Dede ayat 9. 9. Oke. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. 10. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu, mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. 11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Amin. Lanjut, Bu Neng Ike. Lanjut aja ke Bu Risa, Bu. Ke Bu Risa. Oke. Mika 7 ayat yang ke-12. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. 13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat penduduk perbuatan mereka. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Amin. Ayat 15. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. 16. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. 17. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Amin. 18. Ya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. 20. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Amin. Kita sudah selesai, saatnya kita saat teduh. Silakan Bu Dede. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
Puji Tuhan, kita malam hari ini sudah selesai kitab Mika dari pasal 5 sampai pasal 7. Kita sudah selesaikan malam hari ini. Sekarang waktunya untuk ibu-ibu yang sudah mendapatkan rema dari pembacaan kita malam hari ini. Silahkan Bu, dibagikan untuk kita semua. Ibu, saya coba ya Bu. Iya, silakan Bu. Haleluya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kalau saya percaya kita semuanya tahu kemana rujukannya ya, kita udah tahu. Tetapi yang saya mau bilang kan bahwa seorang raja yang besar yang akan menyelamatkan bangsa Israel ya, berasal dari kota yang kecil. Itu kan Bethlehem itu kan kota yang kecil dari Yerusalem yang besar gitu ya. Sedangkan Bethlehem adalah kota yang kecil. Tetapi di sini ditunjukkan bahwa tidak selamanya yang besar itu datang dari besar. Tapi di sini dikatakan bahwa kita itu harus menghargai dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Ya, dimulai dari hal yang kecil. Sedangkan kita mengetahui bahwa ini rujukannya ada kepada lahirnya Sang Juru Selamat ya, yang menyelamatkan seluruh orang di muka bumi ini, bagi yang mau percaya tentunya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Yerusalem itu dari mulai mereka ditegur dengan keras oleh Tuhan karena penyembahan mereka, penyimpangan mereka, penindasan mereka. Tuhan menegur mereka sampai dengan pemulihan, bahkan Tuhan memberi keselamatan bagi mereka. Begitu sayangnya Tuhan sama bangsa Israel. Tapi yang saya bisa ambil di sini bahwa segala sesuatu kita harus menghargai hal-hal yang kecil. Karena Alkitab pernah saya baca dari Lukas 16 ayat 10 yang berkata, barang siapa yang menghargai perkara yang kecil ya, barang siapa yang setia untuk perkara kecil, ia setia juga untuk perkara besar. Barang siapa yang tidak menghargai hal kecil, persoalan kecil, dia juga tidak menghargai hal yang besar. Jadi di sini saya dapat rema bahwa kita yang selalu kita merasakan hal-hal yang kecil itu kita remehkan. Padahal Tuhan berkata bahwa semua hal itu dimulai dari hal yang kecil, sehingga kita harus menghargai yang kecil. Bahkan diri saya, misalnya saya ini juga haruslah menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan ke saya, hidup saya, masa depan. Itu semua dimulai dari hal yang kecil, sehingga saya berusaha untuk bisa menghargai hal yang kecil, supaya saya setia juga untuk perkara-perkara yang besar. Demikian Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu, luar biasa. Benar Bu. Kalau kita diberikan tanggung jawab yang kecil, percayalah pasti Tuhan mempercayakan kita yang lebih besar lagi. Yang penting kita setia dengan perkara-perkara kecil. Dari pasal 5 ini kita sudah tahu bahwa ini nubuatan tentang kelahiran Raja Damai. Dia datang membawa kedamaian, dia datang membawa pembebasan bagi kita semua. Yang kita sudah lihat sudah tergenapi di perjanjian baru yang saat ini kita sedang menikmati Raja Damai itu dengan kuasa dan mujizatnya yang sedang terjadi, yang kita alami hari-hari ini.
Tetap kita percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa semua sudah tergenapi di perjanjian baru dan kita sudah mengalami itu. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lampita. Silahkan ibu-ibu yang mau menyambung lagi. Wida. Ya, silakan Bu Risa. Ini satu kesaksian kecil aja pada hari ini, tapi dalam pembacaan kita di ayat Mika 7 ayat yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Ini satu kesaksian tadi pagi, kebetulan saya tuh lagi beli sarapan di tempat yang baru. Tidak di tempat yang biasa gitu. Orang itu juga baru jualan. Nah, itu satu perkara kecil juga yang menurut seperti yang Bu Lampita, kita sebelum makan kita berdoa gitu kan ya. Nah, di tengah jalan pada saat saya makan itu udah mau habis gitu kan ya. Pada saya mau makan, tiba-tiba itu kerongkongan saya di sini makan itu nggak tahu kenapa rasanya nggak bisa nelen gitu loh. Terus saya keluarkan itu makanan, tahu-tahu ada segumpal rambut. Jadi seakan-akan menjegak gitu di di kerongkongan saya gitu loh. Nah, soal hal kecil ini ya Tuhan tolong gitu loh. Kita makan, itu gunanya kita makan untuk berdoa gitu. Tuhan, saya melihat perkara kecil ini, Tuhan pimpin aku. Seandainya aku kan sendirian di rumah ya, nggak ada yang nolong, nggak ada yang tahu gitu loh. Aku tersendak aja dengan makanan itu gitu loh ya. Mau gimana gitu kalau itu benar-benar yang seakan-akan tuh sampai seakan-akan nggak bisa dikeluarkan gitu loh makanan itu loh, kayak ngerintel di leher saya gitu loh. Tahu-tahu ada segumpalan rambut gitu loh. Tuhan sungguh luar biasa. Saya hanya menyaksikan itu karena Tuhan Yesus itu baik gitu. Jadi pagi hari ini saya sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itu aja Bu Ida. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu untuk kesaksiannya luar biasa. Ini kesaksian juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa sebelum kita memulai segala sesuatu kita harus ingat. Kita harus ingat bahwa dunia ini sangat-sangat jahat ya kalau dia. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus mengutamakan dulu Tuhan. Kita harus minta pimpinan Tuhan dulu baru kita melangkah. Karena ketika kita melangkah tanpa pimpinan Tuhan ya itu, Bu. Padahal menurut kita itu hal kecil, hal sepele. Mengucap syukur itu hal sepele. Tapi kalau kita lalai sedikit aja ya, sudah langsung ditegur. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan masih sayang sama kita, masih beri teguran buat kita untuk tetap sadar dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati ya Bu. Ya. Iya. Bu, ada yang mau melanjutkan lagi? Ya Bu, oh ya, silakan Bu. Bu Lia. Aku ambilnya dari ini nih tadi, mana tuh? Mika 4 karena aku bacanya tadi di awal. Mika 4 ayat 5 sampai 7. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan dijadikan pangkal, suatu keturunan dan yang diutus. Emily, yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, dari sini yang aku sorry sebentar. Maaf ya. Terus ini jadi aku ambilnya nih kalau kita dalam kehidupan kita ya, kita tuh suka ada godaan. Kita tetap ada godaan seperti misalnya kayak di sekolah ya. Di sekolah tuh kan suka ada rapat sekolah gitu ya Kak ya. Nanti di situ kita ditanya nih untuk
misalnya ada suatu kegiatannya itu kegiatan mengajar anak-anak kita untuk belajar berbelas kasih, seperti ngunjungin panti-panti. Nah, ternyata tuh untuk hal kecil seperti itu aja, itu nggak semua orang tua tuh setuju untuk mengajar anaknya berbagi. Misalnya seperti, kan udah uang sekolah udah mahal, udah ini, udah terus dana bos kemana? Malah ngomongnya kan ke situ-situ. Padahal kan sebenarnya poinnya adalah kita mau ngajak anak-anak kita untuk belajar melihat dunia di luar mereka, bahwa banyak sekali yang susah. Nah, seperti itu kan termasuk kita orang tua yang harus melawan godaan dengan bahwa melawan godaan untuk kita menjadi egois seperti itu ya. Karena kan anak kita juga harus ngajarin anak-anak kita tuh bahwa dunia itu tuh keras seperti itu. Jadi yang aku lihat di ini Mika 4:5-7 ini kita harus harus mengajar anak kita untuk berpegang sama firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Jadi kita juga harus ikut bacain juga kepada anak-anak, walaupun dengan cara yang udah pasti dengan cara yang mudah ditangkap sama mereka ya. Jadi disitulah bahwa kita harus menolak pengaruh daging gitu ya, seperti egois, nggak mau hanya dilihat karena merasa udah bayar uang sekolah mahal, terus tapi kita nggak mau dengan tanpa kita sadar bahwa kita tuh menghalangi untuk anak-anak ini tahu dunia gitu. Kira-kira kayak gitu. Makasih Kak Ida. Maaf kalau salah. Iya, kasih Bu Lia. Semua itu tergantung ya Bu ya, dari cara kita menyikapinya ya. Kadang kan anak-anak itu maunya beda, terus kita maunya beda, tapi kita percaya bahwa kita berjalan sama Tuhan itu, Tuhan pasti memberi kita kepekaan untuk melakukan segala sesuatu. Oke. Silahkan Bu, ada yang mau menyambung lagi? Ada Bu Ellen, ada Bu Eti, Bu Bede, ada Bu Kristi, ada Bu Tika, ada Bu Herlin, ada Bu Hartika juga, Bu Dewi. Saya coba deh ya Bu ya, sebelum sinyalnya error. Oke, tadi saya baca dari Mika 5-7, saya baca ulang lagi, soalnya ini agak sedikit luar biasa gitu kan. Nah, saya dapetin dari yang Mika, dimulai dari Mika 5 ayat 12 sampai Mika 6 ayat yang ke-10, tapi saya nggak akan bacain lagi ya. Yang pasti di sini disebutkan ketika di Mika 5 tadi Bu Lampita juga udah bilang ya, ada nubuatan tentang kelahiran Mesias. Bu Lampita terus terus Kak Ida sendiri. Jadi itu nubuatan itu Mika sampaikan bahwa memang di Bethlehem itu akan muncul seseorang yang akan melakukan berbagai macam hal. Nah, saya baca dari Mika 12 ini, aku akan melenyapkan patung-patung kebayang ya di kota atau di tempat yang memang di situ tuh mungkin orang akan menganggap kebenaran itu sesuatu yang nggak masuk di akal gitu. Ketika kebenaran merupakan sesuatu yang nggak masuk di akal, akhirnya mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka masuk di akal. Mereka menciptakan satu Tuhan yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa disentuh, gitu kan. Terus mereka menyembah, gitu. Nah, Mika menubuatkan bahwa ketika kelahiran Mesias itu, bahwa patung-patung yang mereka bisa raba, bisa sentuh, bisa lihat itu akan dihancurkan, gitu. Dan yang luar biasanya lagi di sini, akunya huruf besar, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Jadi dengan kata lain, ketika nubuatan itu disampaikan, orang pasti akan mendengar. Dan ketika orang mendengar, harusnya mereka percaya gitu. Tapi ketika mereka mendengar dan mereka tidak percaya, akan ada satu murka Allah yang luar biasa besar gitu ya. Terus disambung lagi di sini,
ada tentang pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Jadi sebenarnya kan Israel itu memang umat pilihan Allah gitu. Mereka sudah dikeluarkan dari Mesir dengan caranya yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi disebutkan di sini mereka ngedumel gitu kan. Mereka ngedumel, terus akhirnya sampai Tuhan bilang begini, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Kalau mungkin sekarang ngomongnya gini, Dede, apa sih yang udah pernah aku lakukan kepadamu? Apakah aku telah membuat engkau menjadi lelah? Luar biasa ya. Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Tuhan seperti memberikan satu percakapan. Padahal udah jelas-jelas nih manusia itu jahat banget gitu kan. Tapi Tuhan memberikan percakapan supaya akhirnya ada masukan lah bagi Tuhan. Mungkin istilahnya bukan masukan yang, ya Tuhan udah tahu sih sebenarnya. Tapi percakapan itu dibutuhkan karena memang Tuhan tuh suka bercakap-cakap dengan manusia gitu. Di sini disebutkan lagi, sebab aku telah menuntut engkau, bla 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 bla, semuanya panjang lebar. Tapi akhirnya Tuhan hanya ngomong satu. Dengan apakah, manusia itu ngomong satu. Gimana caranya saya bisa nyampe ke Tuhan gitu kan. Terus di sini, hai manusia, akhirnya dikatakan hai manusia. Jadi kebayang ya, dari levelnya ini rendah, nada tinggi, akhirnya nadanya tinggi banget. Telah ku diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Berarti benar kuncinya. Saya sampai mikir begini ya, Tuhan, intinya kita hidup di dunia itu nggak lama kok. Masing-masing punya timeline-nya sendiri gitu, ada deadline-nya sendiri. Tapi Tuhan hanya menuntut satu dari kita, hidup taat, hidup setia, kemudian hidup dengan rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Ya karena Yesus sendiri sudah mengajarkan rendah hati. Karena Yesus sendiri adalah rendah hati gitu kan. Salah satu bukti Yesus rendah hati, dia mau mengosongkan dirinya sendiri, turun gitu kan. Padahal dia tuh seorang Allah gitu, Allah. Dia turun ke bumi dan dia menyerupai manusia, dan lahirnya dia itu bukan di tempat yang istimewa, di kandang binatang gitu kan. Jadi dengan kata lain, Yesus yang sudah segalanya dia miliki, dia mau menjadi manusia, dan dia mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati. Nah sekarang kondisinya kadang-kadang manusianya sendiri sulit untuk rendah hati, merasa bahwa dia udah bisa semuanya, udah tahu semuanya, akhirnya kesombongan gitu kan. Ketika kesombongan itu muncul, nama Allahnya hilang gitu. Ketika kita tahu, mengatakan bahwa saya tahu ya ini, saya tahu ini, saya tahu, Allahnya itu hilang gitu. Jadi intinya Allah hanya menuntut kita, Tuhan hanya mengajarkan kita supaya kita berlaku adil. Saya belajar tentang kata adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi dengan kata lain, ketika kita bersikap adil, kita tahu posisi kita siapa gitu. Kita tuh manusia gitu, kita tuh ciptaan. Nah ketika kita tahu kita ciptaan, ya boleh jangan menyamai Tuhan. Kita nggak akan bisa menyamai Tuhan, tapi kita bisa memiliki karakteristik yang sama dengan Tuhan gitu. Terus kita juga harus berlaku setia. Tadi kan udah dibuka tuh sama Bu Lampita. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Ya hanya satu, kuncinya setia. Orang setia. Kalau misalnya dulu mungkin kita ketika kita masih jatuh cinta pada pandangan pertama, kita tuh belajar setia kepada pasangan kita. Nah sekarang kita harusnya belajar setia juga kepada Tuhan. Setia itu bukan proses instan, tapi itu belajar on proses, terus berproses. Ketika kita setia, kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasa gitu. Kalau waktu itu bangsa Israel dibebaskan dengan caranya yang luar biasa. Nah sekarang juga kita dibebaskan dengan caranya yang luar biasa. Kematian Tuhan itu udah cukup bagi kita gitu. Ketika kita memandang salib Kristus itu udah cukup bagi kita. Kita belajar untuk bagaimana kita bisa berlaku adil. Kita juga belajar untuk kita bisa mencintai. Kita belajar untuk terus by day ya, day by day itu hidup dalam kondisi rendah hati. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Jadi ini saya pakainya pink ya. Di sini tanda ini warna pink supaya saya bisa lihat, oh berarti benar. Ketika kita belajar rendah hati itulah Tuhan akan menyatakan sebenarnya Tuhan tuh bagi Tuhan tuh tinggal semuanya tuh dicurahin. Hanya kuncinya dari kita. Kadang-kadang kita merasa sombong dengan apa yang sudah kita tahu gitu. Padahal sebenarnya kita belum tahu apa-apa. Kita tuh hanya tahu setitik gitu kan. Tuhan tuh udah tahu semuanya. Itu aja sih mungkin Kak Ida dari saya. Makasih. Ya, baik Bu Dede. Ya benar Bu, setiap kita ini harus memiliki 3 hal itu. Setia, taat, dan rendah hati. Kalau kita tidak memiliki itu, maka sia-sia kita mau sekeras apapun membaca Alkitab sampai
habis sampai kejadian sampai wahyu bolak-balik. Tapi kalau kita tidak memiliki tiga hal itu semua nggak ada gunanya. Itu cuma sebagai apa ya? Ya buat kesombongan aja. Wah, kita hebat, tapi sebenarnya tidak. Makanya di firman Tuhan firman Tuhan bilang, walaupun kamu bisa memindahkan gunung, tapi Tuhan tidak kenal. Jadi kita harus belajar rendah hati, taat sama setia. Kelihatannya itu apa ya? Kata-katanya itu sepele, tapi untuk melakukannya itu juga perlu pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya baik Bude, terima kasih untuk remanya yang sangat luar biasa malam hari ini. Mungkin ada yang mau menyambung lagi? Pada senyum-senyum saja ini. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin tadi Kak Joli ada bilang ada peserta. Ada Bu Herlina, Kak Ida. Bu Herlina udah buka mikrofon. Oh iya, silahkan Bu. Oh iya, mungkin ini kayak ada kaitannya sama yang dibilangin sama Ibu Dede tadi, kayak kita itu kita itu punya timeline hidup masing-masing, tapi dalam timeline hidup kita harus setia dan rendah hati. Terus kemarin mungkin ini jadi kayak menyambung juga sama kemarin kan kita sempat baca kitab Yunus. Sebenarnya setiap baca Alkitab banyak pertanyaan kan, cuman nggak berani nanya aja Bu. Nah kebetulan puji Tuhannya waktu besoknya ibadah khotbahnya itu tentang Yunus juga. Jadi kayak menjawab pertanyaan yang malamnya aku pertanyakan itu gitu. Jadi kenapa Yunus itu kesal gitu sama Tuhan? Karena dia kan bilang karena dia kesal, Tuhan itu pada ujungnya akan memaafkan, tapi kenapa harus sampai mengirim dia kayak gitu kan? Dan saya nggak tahu ya gimana pandangan orang Niniwe pada saat itu pada Yunus, makanya dia harus sampai tidur di suatu titik yang panas. Apakah setelah tidak ada bencana itu jadi orang Niniwe tidak memandang dia, makanya dia juga marah ke Tuhan? Aku nggak tahu. Tapi dari yang disampaikan Bu Dede mungkin benar, kita tuh melakukan yang Tuhan mau juga harus dengan kerendahan hati kan. Jadi kalau misalnya emang sudah terjadi seperti yang sudah kita lakukan seperti yang difirmankan Tuhan, ya udah kita jangan mengharap kita jangan kayak mungkin Yunus berpikir kayak aku melakukan ini, toh Tuhan lakukan itu gitu. Berarti dia kayak mengandalkan pikirannya, dia kayak tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan itu kan. Kalau kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu karena Tuhan, ya dengan sukacita kita gitu. Jangan karena kita seorang Kristen atau mungkin karena kita pengikut Tuhan makanya kita terpaksa melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Tapi kita lakukan dari hati kita dengan sukacita gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan pun inginkan banyak umat yang mengikut dia, bukan masalah jumlah, bukan masalah kita melakukan. Yang penting kita sudah melakukan atau formalitas, tapi bagaimana kita memiliki hubungan sama Tuhan itu dekat dan bersukacita atas apa yang Tuhan mau. Misalnya kayak kita melakukan ini, kita nggak merasa terpaksa gitu, kita nggak merasa terbebani. Kayak contohnya kayak kelas baca Alkitab ini, kayak ada kelas Alkitab aku harus baca, itu nggak kayak gitu. Tapi kayak ada kelas Alkitab seru nih, aku mau ikut biar dekat sama Tuhan kayak gitu. Lebih ke sukacita kita kalau makin dekat sama Tuhan gitu, bukan ke kewajiban kita sebagai Kristen, bukan begitu. Mungkin itu sih Kak. Ya, baik Kak Nina, terima kasih. Benar ya, kalau kita mau lebih mengenal Tuhan ya, kita harus melakukannya itu dari kesadaran kita masing-masing ya. Jangan karena kita lihat di sana ada rame baca firman Tuhan, di sana gini, pengkhotbahnya bagus, gini pemimpin pujiannya bagus. Sebenarnya itu bagus sih, tapi kadang motivasinya salah. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, kita membutuhkan Tuhan dalam diri kita. Jadi ketika kita memulai sesuatu dengan karena kita butuh Tuhan,
kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, maka Tuhan akan mimpin kita. Jadi akan tumbuh namanya kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan itu. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang mau menanggapi lagi, silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Saya di yang tadi Dede udah baca. Di Mika 6 ayat 3. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah kau telah kulelahkan? Jawablah aku. Jadi saya berpikir ketika saya ajak ke saya ya, ketika saya kelelahan, keletihan, sampai saya jatuh sakit, sampai saya berpikir begini, aduh, kerja mati-matian, sana sini dikejar, sana sini dicari, pas sudah tepat pada waktunya hidup kita habis, nggak ada tuh yang di bawah. Jadi ketika merasakan kesakitan, Tuhan berkata, dengan apa engkau telah kulelahkan? Jawab aku. Kan tidak ada tuntutan Tuhan harus punya ini, harus punya itu. Tidak ada. Tidak ada. Yang penting kita tetap hidup setia, yang tadi sudah diutarakannya. Hidup setia sama Tuhan. Dan tetap rendah hati. Jadi susah payah tidak akan menambahi segala hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Dari wah harus mencapai ini, harus mencapai itu, harus punya ini, harus punya itu. Aduh, itu semuanya nggak ada gunanya. Semua tidak ada gunanya. Ketika kita sudah datang waktunya, Tuhan panggil untuk pulang, tidak ada satupun yang terbawa. Jadi kembali lagi kita diingatkan Tuhan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Jadi ketika sudah mendapatkan peringatan seperti ini, roh kita harus semakin merendah, karena berbagai macam penyakit itu datangnya dari pikiran yang mengacaukan seluruh tubuh ini, dan jatuhlah sakit. Jadi nggak usah terlalu ngoyo untuk mencapai hal-hal yang di puncak bintang, tetapi terus dengan rendah hati dan setia tetap meminta pimpinan Tuhan supaya tidak stres lagi, supaya tidak pusing-pusing lagi, supaya tidak datang penyakit-penyakit gitu ya, karena berbagai macam tuntutan dan membuat stres hidup kita. Dan Tuhan sudah berkata, dengan apa engkau telah kulelahkan? Itu semuanya karena keinginanmu sendiri. Amin, terima kasih Bu. Tuhan, yang gembira adalah obat. Amin. Semua lakukan dengan sukacita. Baik ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah jam 8. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini, pembacaan kita, ada yang anggota baru mau perkenalan. Kak Joli, ada bisa kenal dulu nih yang baru Mbak Tika. Oh ya, perkenalkan saya anggota baru, nama saya Tika, saya tinggal di Bali. Oh iya, selamat bergabung ya Bu. Oh ya, Selamat bergabung. Selamat bergabung. Salam kenal Bu Tika. Salam kenal Tika. Saya masih perlu dari mana? Oh ya, saya masih perlu banyak belajar ini ibu-ibu, karena saya sebenarnya adalah new believer. Jadi saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya baru 5 bulan. Jadi saya masih perlu banyak belajar. Luar biasa Bu.
Ya, saya tahu Ibu Joli dari karena saya sedang ikut kelas penginjilan, jadi saya tahu Ibu Joli dari situ. Oh, ikut SPS ya? Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maju Bu, maju. Apa Bu? Bisa kita nanti yang Semangat. Semangat Bu Tika ya. Tika. Terima kasih. Baru masuk makanannya sudah pedas ini Bu. Baru masuk 5 bulan makanannya sudah pedas-pedas. Gak apa-apa Bu, melatih Bu. Kita nanti ketemu sama Sofi juga ya Bu Eti ya, yang juga dia sebelumnya juga muslim ya. Sofi nggak bisa sharing nanti gimana Chef Sofi juga bertumbuh melalui pembacaan firman bareng. Amin. Oh, oke. Ya, Ibu Sofi nggak masuk ya. Nanti Bu Tika ketemu kalau saya sudah balik Bali ya. Ini masih negeri orang ini dengan sinyal yang kembang kempis. Ya boleh Bu Joli ya. Semangat. Terima kasih Bu. Silakan Ida. Terima kasih Bu untuk perkenalannya. Semoga kita sama-sama bertumbuh di komunitas ini. Pasti Kak Ida, bukan semoga, pasti. Pasti. Karena kami yang dari Kristen, asli dari Kristen aja, belum tentu ya. Tapi ketika kita mengenal ada di komunitas yang benar, kita bertumbuh dan kita benar-benar mengenal Allah yang benar. Amin. Saya minta Bu Dewi untuk tutup kita dalam doa, kan malam hari ini baru lihat Bu Dewi. Iya, sebelumnya minta maaf ya, jarang ikut. Iya, karena selalu bentrok dengan yang lainnya. Ya, kita tutup pembacaan Alkitab kita malam ini dengan doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati Engkau Tuhan lewat pembacaan firman malam ini, dan kami diberkati dengan rema yang luar biasa Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu. Karena kami memang masih miskin iman, tapi jika kami bergantung kepada Engkau Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau, kami percaya akan menjadi anak-anak-Mu yang militan, anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah kami dimanapun berada. Percaya Tuhan, buat komunitas kami ini, kami sebagai ibu-ibu yang menghadapi segala macam proses hidup, kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan, memberikan kami jalan keluar, dan bahkan Engkau berikan kami sebagai pemenang dalam menghadapi segala persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Bapak punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bagi kami di saat kita berserah kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Engkau saja. Karena bersama Engkau kami akan menjadi anak yang menjadi contoh juga bagi keluarga kami, anak-anak kami, dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah lewat hidup kami terpancar bahwa kami punya Allah yang luar biasa, sehingga kami menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih dalam ini juga Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh jiwa kami, sentiasa kami persembahkan bagi persembahan yang hidup, yang kudus dan di hadapan-Mu. Dan dalam tidur kami malam ini, kami serahkan juga Tuhan kehidupan kami, keluarga, anak-anak kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami. Pagar tembok perlindungan-Mu turun atas kami dimanapun ada. Dan malaikat penolong yang sudah Tuhan berikan bagi kami percaya jaga-jaga atas seluruh lingkungan hidup kami, rumah kami,
depan, belakang, kanan, kiri, dan juga tetangga-tetangga kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar lewat tidur kami Tuhan, kami lewat mimpi-mimpi yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran. Berarti Tuhan, kami yang saat ini masih di tim-tim, obati sampai tiba nanti kali di bertemu dengan keluarnya. Juga ibu-ibu yang ada satu persatu tidak dapat saya sebutkan, tapi aku percaya berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat kesehatan, umur yang segala berkat jasmani juga percaya kami sudah menerima. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, dan doai kami akan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.